Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Salah satu bisa memimpin doa terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Apa kabar teman-teman semuanya? Sebelumnya ini yang tak ambil jam pelajaran siapa? Oh, wow. Apa itu? Oh, seni budaya ya. Seru ya? Ya. Sebelumnya perkenalan dulu ya, karena ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak taruh. Ya benar. Tak sayang ya. Jadi perkenalkan, saya Yunita Safitriyanti, bisa dipanggil Bu Yunita, oke? Selaku guru BK, oke? Mengerti ya? Nah, ada yang tahu kita mau ngapain hari ini? Ya, tentunya belajar, benar. Kita akan melakukan layanan bimbingan klasikal ya. Ada yang udah pernah? Belum. Nah, bimbingan klasikal itu salah satu layanan dasar yang dilakukan di dalam kelas. Ada materinya, nanti ada kelompok-kelompok kecil di dalamnya. Mengerti? Nah, nanti tak jelaskan dulu. Ini waktunya nanti 40 sampai 45 menit ya. Kalau lebih ya mungkin 1 jam, oke? Mengerti ya? Nah, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu, oke? Biar semangat. Jadi ice breaking-nya itu kalau mending berdiri dulu, berdiri dulu biar semangat. Sudah? Kalau bilang pagi tepuknya 1 kali. Kalau bilang siang itu 2 kali. Kalau sore 3 kali. Kalau malam tepuk tapi nggak ada suara. Oke? Mengerti? Siap? Ini melatih kefokusan kalian, oke? Ya, pagi, siang, sore, pagi, malam. Nggak fokus. Masih belum fokus. Nanti kita ulang sampai malamnya itu hening, oke? Pagi, siang, sore, siang, pagi, malam. Masih ada suara. Kita ulang lagi sampai semuanya fokus. Berarti yang tepuk itu tadi nggak fokus ya? Apa belum makan tadi? Ya, kita ulang ya. Nah, pagi, sore, siang, pagi, siang, malam. Ada suara nggak deh? Kayaknya ada deh di tengah ini. Udah nggak ada? Tepuk tangan buat kita semua. Boleh duduk kembali, boleh duduk. Kita kan sudah speaking tentang fokus. Berarti kalian udah fokus ya nanti ya. Kita speaking lagi untuk melatih berpikir kalian nantinya, oke? Punya itu bumi itu bulat, oke? Bumi itu bulat. Kalau 6 itu 1, kalau 10 itu 1, kalau 88 berapa? Gila. Sudah pintar semua ya berarti ya. Kalau 99 itu 2, kalau 6 itu 1, kalau 999 3. Kayaknya masih ada yang diem. Kita ulang lagi ya. Ternyata masih ada yang nggak ngerti loh. Kita ulang. Kalau 6 itu 1, kalau 100 itu 2, kalau 999 3. 60 Iya benar 2. Nggak usah ragu. Kalau kalian benar nggak usah ragu, oke? Kalau 10 ya udah, berarti udah fokus dan siap ya memulai kegiatan hari ini ya. Tepuk tangan buat kita semua. Ternyata kasihnya hebat-hebat ya. Ya, kita mulai.
Ada yang tahu kita materi hari ini kita apa? Nah, bijak menggunakan media sosial. Di sini siapa sih yang nggak punya media sosial? Punya semua ya? Media sosial apa yang populer saat ini? Instagram, apalagi? TikTok, apalagi? YouTube, apalagi? X, Twitter udah nggak ada ya, adanya X. Sama ada lagi satu yang baru itu di Instagram. Nah, Threads ya. Ada yang punya, ada yang nggak punya? Lebih enak itu atau X? X ya, sudah nyaman Pak sama X ya. Terus ada yang tahu pengertian media sosial itu apa? Kita cari ya. Apa pengertian media sosial? Sepahamnya aja. Mbak siapa? Stefani. Mbak Stefani. Tempat digunakan untuk kita membagikan keseharian kita. Oke, terima kasih. Jadi media sosial itu kata Mbak Stefani itu tempat untuk membagikan kegiatan kita. Daily my life. Gimana itu? Kayak yang di TikTok juga di IG gitu ya. Kita lanjut. Nah, sebelum melakukan tindak lanjut nanti, ini layanan ini ada tujuannya ya. Yang pertama itu peserta didik dapat mengemukakan manfaat media sosial. Yang kedua, peserta didik dapat memilih perilaku positif dalam menggunakan media sosial. Terus yang ketiga, peserta didik dapat menentukan langkah-langkah mengelola penggunaan media sosial. Oke? Nah, tadi dari Mbak Stefani sudah menjelaskan bahwa media sosial itu tempat untuk berbagi aktivitas kita sehari-hari, oke? Ada yang lain mungkin bisa angkat tangan? Oh ya, Mbak ya yang pojok. Buat berinteraksi, ya, terus sama kayak sharing-sharing gitu. Ya. Jadi, menurut Mbak siapa? Ya. Mbak Dia. Menurut Mbak Dia itu untuk alat interaksi. Oh ya, gimana? Oh boleh, mau Karman dulu, monggo. Iya. Jadi menurut Mbak Dia tadi kita lanjut ya. Menurut Mbak Dia tadi media sosial itu untuk berinteraksi ya. Dari temannya yang jauh kita bisa berinteraksi dengan sosmed kita, oke? Kita lanjut ya. Nah, dari semua pengertian tadi itu ada semuanya hampir mencapai benar. Nah, pengertian seluruhnya itu bisa dibacakan, Mas? Pengertiannya. Ya. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia maya. Itu tadi ya pengertiannya ya, sudah paham semua ya. Jadi media sosial itu sebuah media untuk saling berinteraksi antara satu dan yang lainnya secara online. Tanpa dibatasi oleh ruang dan juga waktu. Oke, mengerti? Mengerti ya, kita lanjut. Media sosial itu penting nggak sih menurut kalian? Penting. Untuk apa sih? Mencari hiburan, buat hiburan. Terus? Mencari informasi. Terus apa lagi? Mencari inspirasi. Ya benar Mbak Dia tadi ya. Nah, di dalam pengaruh ada di media sosial ini itu ada dampak positifnya ya. Bisa dibacakan salah satu, Mbak? Agak keras. Pengaruh positif media sosial yang pertama sebagai tempat promosi. Yang kedua dengan banyaknya orang yang menggunakan media sosial, kesempatan membuka kita untuk mempromosikan produk atau jasa yang kami tawarkan. Yang ketiga, ajang memperbanyak teman. Yang keempat, dapat menambah teman baru maupun hubungan bisnis dengan mudah. Yang kelima, sebagai media komunikasi. Dan yang terakhir, mempermudah komunikasi kita dengan orang-orang, baik dalam maupun luar negeri. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama sebagai ajang promosi. Ini maksudnya gimana? Untuk apa ajang promosi? Untuk jualan. Ya, di sini ada yang jualan?
Nah, kalau ada yang jualan itu bisa digunakan sosmednya untuk berjualan ya. Itu buat ajang promosi dan yang lain untuk saling berinteraksi dengan teman yang jauh gitu ya. Nah, selain ada dampak positif, ternyata media sosial itu juga ada dampak negatifnya loh. Bisa dibacakan, Mbak? Dampak negatif media sosial yang pertama munculnya tindak kejahatan. Banyak juga orang yang menggunakan media sosial sebagai alat untuk melakukan kejahatan seperti contohnya pencurian dan penipuan. Yang kedua, ada media sosial juga dapat menimbulkan candu yang dapat mengakibatkan sifat penggunanya menjadi autis atau lebih menutup diri pada kehidupan sekitar. Yang ketiga, gampang tersinggung atau membuat salah paham. Dan yang terakhir, membuat salah paham. Nah, munculnya kejahatan. Munculnya kejahatan itu misal kita terlalu vulgar, terlalu banyak yang kita unggah gitu ya. Nanti misal data pribadi kita bisa digunakan orang lain untuk menipu foto kita juga. Nah, jadi media sosial ini juga harus digunakan secara tepat gitu ya. Nggak boleh misal di IG atau di itu sebar KTP, alamat lengkap, nama orang tua dan lain itu bisa digunakan ya untuk kejahatan gitu. Mengakibatkan sifat pengguna menjadi autis atau lebih penutup diri. Nah, di sini ada nggak yang di rumah terlalu sering banget menggunakan media sosial sampai kita dipanggil ibunya saja nggak dengar gitu. Jadi media sosial itu bisa menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh gitu ya. Jangan sampai ya, jangan sampai ya. Jadi kita jadi nggak dekat sama keluarga itu, tapi malah dekat sama orang lain yang agak banyak itu salah ya. Jadi terus gampang tersinggung. Ini maksudnya gimana? Di media sosial misalnya kita chat, itu kan ada chat sama kita ngomong langsung kan beda, ya kan? Pakai titik pun juga beda kan bacanya toh. Nah, kan kadang ada padahal pakai titik itu sudah benar kalimatnya di terakhir pakai titik. Nah, kalau kita menganggapnya pasti itu kan marah toh. Ya. Nah, itu yang dimaksud gampang tersinggung. Nah, bikin salah paham. Gitu ya maksudnya ya, mengerti? Ya. Nah, di dalam bermedia sosial itu ada etikanya. Bisa dijelaskan, Mbak? Yang pertama ada penggunaan etika dalam bermedia sosial. Yang pertama, penggunaan bahasa yang baik. Yang kedua, hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Yang ketiga, cross-check kebenaran berita. Yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Dan yang terakhir, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Pengguna bahasa yang baik. Nah, di dalam bermedia sosial itu juga harus mengutamakan bahasa yang sopan ya, yang baik juga. Nah, di sini tuh juga ada undang-undang yang berlaku. Pencemaran nama baik itu juga bisa. Kalau tidak diolah kata-katanya, oke? Ya, Mbak, silakan masuk. Ya. Kita lanjut ya. Terus dalam penyebaran sara atau pornografi ini juga kalau di media sosial itu sudah di-banned nanti. Kalau menyebarkan itu, terus cross check kebenaran berita. Jangan termakan video berita apa? Nah, benar berita hoax. Terus menghargai karya orang lain. Jika kita mau merepost video atau mempost ulang itu kasih karya orang lain itu di tag ya, dikasih keterangan. Kalau kita mau menghargai, kita mau dihargai karya kita juga harus menghargai karya orang. Nah, benar. Terus yang terakhir jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Nah, jadi yang tak kasih tahu tadi ya, dilarang terlalu mengumbar data diri, oke? Itu juga bisa buat penipuan atau yang lain, oke? Kita lanjut ya. Kita nonton video habis ini. Saat ini kita sudah memasuki era digital. Nah, semua hal sudah terhubung dengan kita. Ada banyak sekali tantangan untuk memasuki era digital. Salah satunya sebelum beranjak
sosial itu adalah media yang berbasis yang melibatkan teknologi berbasis. Media berbasis teknologi internet ini mendorong dan memungkinkan penggunanya untuk saling terhubung dengan siapapun, baik orang-orang terdekat maupun orang asing yang tidak dikenali sebelumnya. Karena media sosial ini bisa terhubung dengan siapapun, kalian juga harus memperhatikan etika ketika berselancar di berbagai platform media sosial tersebut. Contohnya adalah menghindari memulai konflik dengan orang lain, memberikan komentar tercela, ataupun bersikap terlalu ekstrim mengenai suatu hal di media sosial. Selain menghindari hal-hal tersebut, kalian juga bisa memanfaatkan media sosial ini untuk menjadi hal yang positif. Misalnya nih, kalian bisa mencari informasi yang bermanfaat, menambah teman dan kenalan baru, melakukan diskusi dengan orang lain, atau membagikan hal-hal positif dan bermanfaat bagi banyak orang. Dan juga harus memperhatikan risiko dan konsekuensinya jika melakukan hal-hal yang negatif di media sosial. Pasalnya, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Setelah bijak dalam bermedia sosial, kalian dapat memanfaatkan media sosial ini sebagai wadah untuk menyalurkan kalian dapat memanfaatkan media sosial ini sebagai Agak lemot ya. untuk menyalurkan. Nah, sampai sini aja ya videonya ya, karena ini terkendala jaringan, oke? Nah, ada yang bisa menyimpulkan nggak tadi cara beretika bersosial media? Mungkin, Mbaknya? Yang pertama itu kalau berkomentar itu jangan berlebihan. Iya, jangan berlebihan. Dan Mbak siapa? Linda. Iya. Terus ada lagi Mbak? Nggak Tadi sesuai terlalu, video tadi. tidak terlalu mengumbar tentang informasi pribadi. Iya benar. Kata Mbak Rinda tadi, kalau berkomentar itu dilarang berlebihan dan tidak mengumbar informasi pribadi. Itu benar ya? Kalian sudah tahu kesimpulan dari video ini? Salah satu lagi simpulkan, Mbak. Setahunya Mbak tentang video ini. Media sosial itu merupakan media online yang berbasis teknologi menggunakan internet. Itu etika dalam bermedia sosial tuh yang pertama jangan memulai konflik, terus tidak melakukan perkataan yang tercela. Benar ya? Ini internetnya bikin kita semua. Kreativitas yang harus Udah sampai sini aja ya. Videonya sampai sini aja. Nah, kata Mbaknya tadi benar, media sosial itu berbasis internet. Dan juga apa Mbak tadi? Teknologi, berbasis teknologi. Benar ya? Bisa kita lanjut? Oke. Sekarang kita membentuk kelompok, oke? Sesuai dengan gaya belajar kalian, oke? 5 menit aja, dimulai dari sekarang. Menghadapnya ke ibu semua ya, jangan ada yang membelakangi, oke? Sudah semua? Agak maju aja, Mbak. Yang sini agak maju aja sini. Sini aja, Mbak. Dikasih kursi ini aja, Mbak. Dia ke depan. Sudah duduk semua?
Di sini nanti sudah yang belakang. Auditori 1 mana? Auditori 2? Visual 1? Visual 2? Kinestetik? Semangat ya, satu kelompok ya. Oke, kita nanti main kartu. Jadi nanti kartunya itu ada isinya yang harus kalian kerjakan, oke? Dan kartunya itu misalkan pengertian atau apa gitu ya. Nanti kalau muncul lagi kartu itu, berarti kita skip karena udah digunakan. Mengerti? Oke, kita mulai. Kita mulai dari kelompok mana ini enaknya? Mana ya? Kita paling pojok. Oke. Katanya paling pojok dulu, kinestetik. Kinestetik kita mulai ya. Habis itu yang sudah main kita nuju kelompok lain yang belum, oke? Yang kompak ya. Oke. 1, 2, 3. Dampak negatif sosial media menurut kelompokmu apa? Dampak negatif. Bisa dihack. Ya, bisa dihack media sosialnya. Iya. Terus Membuat salah paham. membuat salah paham. Bener kayak tadi ya, chat gitu. Nah, beda sama langsung itu berbeda. Bisa digunakan orang untuk menipu. Bisa digunakan untuk orang menipu yang lain. Yang belakang belum punya satu kelompoknya. Penyebaran pornografi gitu. Ya, dampak negatif itu. Nah, yang lain? Membuat seseorang jadi nggak peduli sama lingkungan sekitar. Ya, benar sekali. Atau sulit untuk interaksi. Mau tambahin nggak apa-apa, Pak? Maraknya berita hoax kayak gitu. Ya, Banyak penyebaran video hoax. Kelompok kinestetik pilih kelompok mana? Visual 1, visual 2, auditori 1, auditori 2. Visual 2. Mana? Angkat tangan visual 2. Ya, siap ya. Kita enaknya kocok dulu nggak ini? Kocok dulu, oke. Kita buka ya. Etika bersosial media yang benar menurut kelompokmu. Etika bersosial media. Sudah merancang itu kayaknya. Apa? ya, nggak apa-apa, jawab aja. Kalau mengomentari suatu postingan itu bertutur kata yang baik. Ya, benar. Terus lagi, ada lagi? Berpikir kritis, kalau mau ngepost itu dipikir 2 kali dulu, jangan asal ngepost. Ya, benar sekali, Mbak Dia. Terus lagi? Tidak termakan hoax. Ya, tidak termakan hoax ya. Itu cara beretika yang baik menurut kelompok auditori 2. Pilih kelompok mana? Yang udah main jangan ya, mainnya satu kali dulu, oke? Auditori 1, oke, siap. Kita kocok nggak? Kocok dulu. Bagaimana cara mencegah informasi pribadi agar tidak digunakan untuk memanipulasi oleh orang lain? Mana tadi? Kali apa ya? Auditori 1. Nah, bagaimana caranya, Mbak? Jangan terlalu banyak menyebarkan informasi pribadi. Ya, contohnya KTP. KTP, terus Terus kartu keluarga. kartu keluarga, terus yang lain? Jangan terlalu mengumbar informasi pribadi kayak kita harus jaga privasi. Oh kita. ya, Dilarang itu ya menjaga dilarang mengumbar privasi gitu maksudnya. Oke. Mau pilih kelompok mana? Visual 1, oke. Dikocok enggak? Apa enggak usah? Kocok ini, ya. Nanti diacak ya, kocok terus kelamaan ini. Kalau udah pertanyaan tadi udah muncul berarti di skip ya, oke? Ya.
satu kelompok. Gak apa-apa, semangat, oke? Ya. Ya, enggak mau ambil chess katanya Bu. Diambilkan Mbak. Gak apa-apa, semangat. Kita lanjut ya, oke? Jangan sampai lupa ini menyanyikan lagu Balonku Ada 5. Oke, Di sini aja. Sini aja, masa ke lapangan, oke? Berdiri, berdiri. Jangan dong. Yang keras tapi ya, oke ya? Yo. Satu, dua, tiga. Balonku ada 5. Yang lain ya, nanti aja jalan. Lupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dot, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Baik, terima kasih. Duduk, tepuk tangan. Oh iya, lupa. Auditori visual 1 ya? Pilih kelompok mana? Oh iya sih. Pasrah aja ya kalian. Ini mau dikocok apa enggak? Enggak usah ya. Oke. Kalau ada yang sama kita skip, oke? Udah, kita skip berarti ya. Udah. Menurut kelompokmu, bagaimana peran media sosial dalam kehidupan sekarang ini? Oke. Sekarang itu menurutku itu media sosial kan udah canggih. Nah, sekarang udah kayak AI, robot gitu. Jadi harus hati-hati kalau gunain media sosial. Berarti sangat pengaruh ya. Ya. Nilai? Media sosial dalam kehidupan sekarang itu berpengaruh banget. Contohnya itu buat nyari informasi dan berita, terus kayak berkomunikasi dengan orang lain gitu. Mas, siapa ini? Kami? Ini yang minoritas ini. Menurut saya peran media sosial dalam kehidupan sekarang ini tuh sangat penting karena sudah zamannya sekarang sudah zaman teknologi yang canggih Sekarang sudah. apa-apa pakai teknologi. Ya, kenapa pakai teknologi ya, jadi sangat penting juga agar kita bisa tahu berita-berita terkini, up to date gitu ya. Up to date. Ya. Kayaknya Mas ini sangat up To date, oke? Kita ulang lagi. Bisa tunjuk kelompok yang lain, oke? Kita main sekali lagi atau 2 kali lagi nanti, oke? Tunjuk kelompok mana? Kok kayak bingung gitu? Tunjuk kelompok mana? Kinestetik boleh, visual 1, 2 boleh, auditori 1 boleh. Mana itu kelompoknya dia? Kelompok apa itu? Visual 2. Ya nggak usah dikocok ya kali ini ya. 1, 2, 3. Satu baris saja. Satu baris. Satu baris saja. Kalau bisa yang nyambung ya. Ya, tentang media sosial juga nggak apa-apa, atau tentang kalian satu kelompok juga nggak apa-apa. Kita kasih waktu 1 menit buat memikirkan. Jangan deng, 50 detik lah. Yang baca satu apa kita bareng? Bareng no ya, kan satu kelompok. Yuk, yang keras. 1. Gimana? Ini aja deh, ini aja. Yang lain bilang cakep. Yang lain bilang cakep ya teman-teman. 1, 2, 3. Pergi ke pasar sama si ibu. Melihat tukang ikan laku jualannya.
Media sosial memang membantu, Tetapi banyak dampak buruknya. Mantap. Wuh. Tepuk tangan. Pilih mana? Kelompok mana? Oh ya. Bukan aku Kak. Yeay. Terlalu surprise ini. Mak kepencet. berarti satu kakak dapat permen. Yang lain berarti gak beruntung. Kita lanjut lagi. Kurang. Udah ini. Udah. Ya udah. Ini aja. Wah, gak apa-apa. Nah ya. Bisa kita lanjut. Permennya disimpan dulu, jangan dimakan, oke? Kelompok kinestetik yang terzolimi awalnya tadi. Mau pilih kelompok mana? Ayo. Mbak Ivan, sebut nama kelompok Audi itu. Auditori 1. Kocok enggak? Enggak usah. 1, 2. Ya, deg-degan. Ciri-ciri berita hoax. Berpikir ya kalian. Selamat. Ya, ciri-ciri berita hoax. Freeze semuanya nih. Yang tidak benar-benar terjadi. Yang tidak benar-benar terjadi. Contohnya apa? Kayak berita meninggalnya Tukul Arwana itu kan belum. Terus yang lain? Tidak ada sumbernya yang jelas, oke? Kita lagi. Pilih kelompok mana? Visual auditori 1. Visual 1 kocok enggak? Udah enggak sabar ya kalian ya. Oke. Kita buka. Gak boleh ada yang ngobrol dulu nih. Masih ada yang ngobrol nih. Udah siap dibuka. 1, 2, 3. Masalah apa sih yang terjadi berkaitan dengan penggunaan media sosial di kalangan remaja? Media sosial ini berpengaruh apa sih di kalangan remaja itu? Tadi mana itu? Kelompok mana? Oh, ya. Masalah apa yang terjadi sekarang ini terkait dengan media sosial pada remaja? Itu kalau menurut aku sama sekelompokku itu masalah yang sering terjadi itu kadang-kadang banyak yang nyebarin kayak foto tidak senonoh gitu. Nyebar berita pornografi dan yang sara itu ya? Iya. Jangan takut, ungkapkan aja. Nanti kalau salah kita belajar bersama-sama. Kayak nyebarin video konflik tawuran terus gitu. Nyebarin berita yang nggak senonoh gitu ya? Ya, kayak tawuran. Udah. Kekerasan seksual dalam kata-kata gitu, Bu. Oh ya. Kekerasan verbal. Oke, ya benar. Oh, jadi bullying ini. Dah. Kita main lagi enggak? Capek. Kita main dua kali. Tadi yang udah 2 kali siapa? Semuanya udah? Siti belum. Kok udah? Harus fair. Main itu harus fair ya, oke? 1 kali lagi ya untuk kelompok auditori 2, oke? Siapa tahu dapat mobil. Atau dapat iPhone 16 sekarang ini loh. 5 pintu ketinggian, Mbak. Kita kocok enggak enaknya? Enggak usah. Kocok aja lah ya. Anak larangan itu
Oke, oke. 1, 2, 3. Udah tadi. Udah. Sabar dong. Lawas dari saya. Bisa-bisanya. Sudah semua ya berarti ya, fair ya. Ini nggak mau main 3 kali lagi gitu. Takut ya jawab pertanyaan ya. Aku tahu kalian pasti takut jawab pertanyaan. Padahal kan gampang-gampang. Setelah kita menjelaskan materi, terus video, main game, ada nggak sih salah satu yang bisa ngasih kesimpulan? Kesimpulan dari kegiatan kita hari ini tentang media sosial. Angkat tangan? Ada yang nanti ada hadiahnya? Enggak, kalau ada hadiahnya pasti ada yang angkat tangan ini. Salah satu atau tak tunjuk ini. Kalian udah gede-gede. Kesimpulan dari kegiatan hari ini, Mbak. Yang deket aja, Mbak. Kita mendapatkan pembelajaran tentang dampak negatif, dampak positif, serta bagaimana cara kita beretika dalam menggunakan media sosial. Oke, benar. Ada yang lain? Mungkin 2 lagi lah minimal. Mbak, dia tadi yang kayaknya tahu kesimpulan apa sih yang diambil dari kegiatan hari ini? Ya, kurang lebih sama kayak Fani, kita bisa tahu dampak positif, negatif, etika, terus kita juga bisa menerapkan pelajaran ini ke kehidupan sehari-hari kita ya teman-teman. Iya, teman-teman. Ya, itu aja sih. Satu lagi yang cowok ini. X1. Namanya unik sekali ya, X1. X1. Oke, yang lain. Kesimpulan dari kegiatan kita hari ini apa sih? Kalau aku bisa narik kesimpulan karena aku nggak bisa dorong kesimpulan. Jadi ya mungkin kesimpulannya bisa menggunakan sosial media dengan baik-baik, tidak berlebihan, tidak harus dengan hati-hati, itu aja. Iya. Tepuk tangan buat yang bisa jawab tadi. Tapi kurang fair. Kayak saya ada satu lagi yang mau tak tunjuk tadi, kok diem saja itu. Ada suaranya apa enggak sih? Masnya? Kesimpulan. Gak apa-apa. Sesukanya, sebisanya masnya aja. Gitu. Apa, Bu? Kesimpulan dari kegiatan ini, dari tadi kan udah materi, video, terus permainan. Apa sih kesimpulan apa manfaat apa yang bisa diambil dari kegiatan ini? Manfaatnya ada kita mendapatkan materi. Iya, mendapatkan materi. Ya, itu. Benar. Gak salah kan, benar. Ya, terus ya kita bisa santai dengan ice breakingnya tadi. Biasa santai dengan ice breakingnya. Terus yang lain? Udah cukup itu aja. Udah cukup itu aja. Yang lain mungkin tentang media sosial. Tentang media sosial. Kita bisa beretika dengan baik. Oh ya, tahu cara beretika dengan baik. Tepuk tangan semuanya. Oke. Cukup dong, cukup. Nanti sampai sore. Oke. Kita lanjut ya. Bermain sudah. Mau apa lagi kalian? Pulang. Jam berapa ini pulang? Kita lanjut ya. Kata mama harus bubuk siang. Ya nanti dong ya. Kita mengisi LKPD dulu, LKPD, oke? Disiapkan HP-nya, ngisi semua wajib, oke? Diisi sesuai keadaan yang sebenar-benarnya. Oh, HP-nya di sini, oke. Yang ini. Tak cabut ya. Tak cabut paksa ya ini ya. Jangan. Ini dulu, 5 menit ya, cukup.
Itu ada kelasnya, jadi dikasih kelas 11 berapa gitu, oke. Jangan 11 aja, nanti tidak bingung. Sudah? Belum, oke. Sudah? Sebagian sudah. Ada yang belum? Ya, dilanjut dulu ya. Sudah semuanya? Sudah ya? Sudah? Taruh dulu HP-nya.
Sudah? Nah, kita nanti pertemuannya kita lanjut, oke? Ada pertemuan kedua. Jadi ada tugasnya, oke? Bisa dilihat dulu tugasnya. Auditori. Puisi tentang bijak dalam media sosial. Gampang kan? Terus yang kedua membuat poster tentang bijak dalam media sosial untuk visual, oke? Gampang kan? Terus Kirasetik membuat video minimal 1 menit tentang bijak dalam media sosial. Entah itu video menjelaskan atau animasi juga nggak apa-apa. Minimal 1 menit, oke? Mengerti? Nanti kita bertemu lagi minggu depan Selasa, oke? Pokoknya Selasa itu udah jadi videonya. Nanti tak kasih nomor HP ibu salah satu, nanti dikirimkan lewat video. Kalau jadinya sebelum Selasa juga nggak apa-apa, dikirimkan ke HP ibu dulu ya, oke? Ngerti? Ya nanti dikasih tahu, oke? Dikabari. Pokoknya sebelum Selasa berarti udah selesai, oke? Nanti ada presentasi ya, Mbak? Sendiri-sendiri, oke? Visual 1, visual 2, auditori 1, auditori 2 itu sendiri-sendiri. Tugasnya sama. Iya, 6 orang gitu. Satu aja, satu kelompok. Yang posnya satu aja nggak apa-apa ya. Nanti bisa di tag IG Bu Yunita, oke? Udah mengerti semuanya? Udah ya? Terima kasih sebelumnya. Kayaknya ada yang masih bicara. Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Yang belakang? Enggak? Enggak ada ya? Sudah jelas semuanya ya? Oke. Sebelumnya ini kita tutup ya. Karena tadi kita awali dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Salah satu bisa memimpin doa. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Bu Yunita, kalau ada salah-salah kata dalam menyampaikan layanan ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kalau ada yang tersinggung tadi temannya juga atau yang lain, mohon dimaafkan ya. Kita saling memaafkan, oke? Terima kasih dari Bu Yunita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Boleh, bentar.